Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, kematian bukan menjadi akhir dari segalanya. Sejatinya kematian adalah awal dari mulainya episode dalam kehidupan. Bukanlah menjadi kemusnahan, melainkan suatu pembaharuan serta perpindahan awal hidup sebenarnya. Kehidupan setelah mati menurut Islam, mati merupakan sesuatu yang pasti untuk setiap makhluk yang bernyawa. Seperti itulah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan yang dijalani di dunia ini hanyalah sebuah permainan dan tempat singgah untuk sementara saja. Dalam dunia Islam, kita mempercayai adanya kehidupan setelah mati. Berikut ini ada 8 tahap kehidupan setelah mati menurut Islam. 1. Alam barzah atau alam kubur. Kehidupan setelah mati menurut Islam yang pertama adalah alam kubur. Alam kubur merupakan tempat persinggahan pertama setelah mati. Di dalam alam kubur inilah manusia sudah bisa mengetahui di mana akan tinggal di akhirat kelak. Apakah di surga atau di neraka. Setelah manusia memasuki alam kubur, ia akan ditanya oleh 2 malaikat yang bernama Mungkar dan Nangkir. Malaikat itu menanyakan tentang siapa Tuhan si mayit, apa agamanya, apa kitab yang menjadi pedomannya, dan siapa nabinya. Si mayit akan menjawab pertanyaan 2 malaikat tersebut sesuai dengan amaliyahnya di dunia, yaitu siapa yang menjadi Tuhannya dalam pengamalannya ketika hidup di dunia, apa agamanya ketika hidup di dunia, apa kitab yang menjadi pedomannya ketika hidup di dunia, dan siapa nabi yang ia ikuti ketika di dunia. Semua pertanyaan itu akan dijawab sesuai dengan pengamalannya ketika hidup di dunia, sehingga tidak bisa direkayasa. Dan jika ia lulus dari pertanyaan 2 malaikat tadi, maka ia akan diistirahatkan di taman surga untuk menunggu kiamat. Namun jika ia gagal dari 2 malaikat tadi, maka ia akan ditempatkan di terasnya neraka sampai hari kiamat. 2. Hari Kebangkitan. Hari Kebangkitan adalah kehidupan setelah mati menurut Islam selanjutnya, yang akan dijalani setelah malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya. Ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, maka semua makhluk akan binasa. Kemudian ia meniupkan untuk yang kedua kalinya, sehingga semua makhluk akan hidup kembali tanpa terkecuali. 3. Penggiringan ke padang mahsyar. Setelah semua makhluk dibangkitkan tanpa terkecuali, termasuk dari golongan jin, manusia, dan hewan, padang mahsyar adalah tempat datar yang sangat luas. Di tempat ini semua makhluk dari bumi dan langit lapisan ke-7 dikumpulkan untuk diadili. Semuanya berkumpul dalam keadaan berdesak-desakan. Setiap manusia pada hari itu akan diadili dengan diiringi oleh 2 malaikat. Yang satu sebagai pengiringnya dan yang satu lagi sebagai saksi atas semua perbuatannya di dunia. 4. Yaumul Mizan, hari penimbangan amal baik dan amal buruk. Setelah semua makhluk terkumpul dalam padang mahsyar, tibalah saatnya untuk memperlihatkan buku catatan amal dari jin dan manusia. Amal mereka akan ditimbang dan dihitung, mana yang lebih banyak, amal baik atau amal buruk. 5. Yaumul Hisab. Setelah menerima buku catatan, para jin dan manusia akan menjalani penghitungan amalnya. Semua amal kebaikan sekecil apapun akan mendapat balasannya. Dan sebaliknya, semua amal kejelekan sekecil apapun juga akan mendapat balasannya. Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka,
Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka. Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 25-26. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa di dalam sholat dengan mengucapkan, Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Kemudian Aisyah radhiyallahu an bertanya tentang apa itu hisab yang mudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Allah memperlihatkan kitab hambanya, kemudian Allah memaafkannya begitu saja. Barang siapa yang dipersulit hisabnya, niscaya ia akan binasa. 6. Melintas jembatan yang lurus, Shiratal Mustaqim. Setelah melalui proses hisab, semua manusia akan melewati jembatan yang lurus atau yang biasa disebut dengan Shiratal Mustaqim. Dalam melintasi jembatan ini, proses hisab yang sebelumnya dijalani sangat menentukan nasib manusia. Untuk orang dengan kondisi yang sangat buruk, jembatan ini akan menjadi sangat kecil. Hingga disebutkan ukurannya sekecil rambut dibagi 7 dan tajamnya melebihi samurai. Sebaliknya, untuk orang dengan amalan baik banyak, ia akan melewatinya dengan tenang. Ada yang secepat kilat, ada yang menunggang onta, kambing, atau sapi dari hasil kurbannya ketika di dunia. 7. Surga. Orang-orang solih yang berhasil melewati Shiratal Mustaqim, ia akan ditempatkan di surga atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang Muslim kelak akan ditempatkan di surga meskipun ia memiliki dosa. Hanya saja sebelum ia ditempatkan di surga akan ditempatkan lebih dulu di neraka untuk membersihkan dosa-dosanya. 8. Neraka. Neraka adalah tempat bagi semua orang yang memiliki dosa, baik itu muslim atau kafir. Disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran bahwa terdapat 7 tingkatan neraka. Hal ini sebagaimana firman Allah, tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu bagi mereka. Golongan yang dimaksud adalah orang-orang kafir, munafik, dan setan. Jarak antara satu pintu dengan pintu yang lainnya adalah 500 tahun dan 700 tahun perjalanan. Dan setiap pintu ada aja berlipat ganda. Nah, itu dia sahabat beriman 8 perjalanan hidup setelah mati. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.